Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Sidik, NPM 2019 43500 242. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang telah saya buat dan demo program dari tugas akhir yang telah saya buat. Tugas akhir saya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Drafting Hero Mobile Legends pada kompetisi e-sport dengan metode SAW atau Simple Additive Waiting. Dalam sebuah kompetisi e-sport, biasanya anggota tim atau masing-masing tim memiliki kesulitan dalam proses drafting hero atau pemilihan hero-hero yang akan digunakan di setiap pertandingan. Biasanya, masalah yang pertama itu kurangnya informasi mengenai suatu hero pada game. Yang kedua, pengguna kesulitan dalam melakukan pemilihan hero. Yang ketiga, pengguna atau anggota tim tidak memiliki sistem khusus dalam mencari keterangan suatu hero. Yang keempat, banyaknya kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu hero. Yang kelima, sering terjadinya kesalahan dalam proses analisis pemilihan suatu hero. Dan yang keenam, kesulitan anggota tim ketika akan melakukan analisis setelah pertandingan. Nah, jadi biasanya anggota tim atau anggota dari masing-masing tim biasanya memiliki kesulitan mengenai informasi suatu hero. Diakibatkan karena banyaknya kriteria-kriteria yang diperlukan dalam memilih suatu hero tersebut. Sebenarnya informasi tentang hero-hero atau masing-masing hero telah dijelaskan atau dijabarkan di website resminya dan juga di game. Namun, hal tersebut masih membuat anggota tim kesulitan dalam menentukan pemilihan suatu hero yang akan digunakan. Maka dari itu, pada sistem ini dibuatkan sebuah list rekomendasi pemilihan hero dengan berdasarkan data-data yang didapatkan dari website resmi game tersebut. Nah, masalah yang selanjutnya biasanya anggota tim kesulitan dalam menganalisis dari setiap pertandingan yang telah dilewati atau pertandingan yang telah dilakukan. Salah satu komponen dalam menganalisis pertandingan itu biasanya adalah sebuah riwayat-riwayat atau list-list dari hero apa saja yang terbanned. Hero yang terbanned itu maksudnya hero yang tidak boleh digunakan di setiap pertandingan. Karena pertandingannya sudah lewat dan riwayat hero terbannednya itu tidak terdapat di game, maka sistem ini telah menyimpan riwayat-riwayat hero yang terbanned dari setiap pertandingannya. Lalu selanjutnya tentang algoritma dari sistem ini. Yang pertama, sistem akan memasukkan hero-hero yang terbanned untuk dilakukannya pemberian bobot kriteria dan lalu dilakukannya perhitungan kriteria setelah bobot-bobot diberikan di masing-masing hero pada game tersebut. Setelah pemberian bobot kriteria, selanjutnya akan dilakukan perhitungan normalisasi matriks. Hasil dari perhitungan normalisasi matriks tersebut akan dilanjutkan ke proses perhitungan preferensi, yang mana hasil dari perhitungan preferensi itu akan menghasilkan nilai-nilai untuk dilakukannya penentuan nilai terbesar. Setelah proses penentuan nilai terbesar itu
dilakukan, maka akan muncul output hasil rankingan dan selesai. Lalu ada use case dari sistem tersebut, yaitu user atau pengguna yang mana itu adalah anggota tim harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses proses-proses selanjutnya, yaitu checklist hero, cek drafting hero, dan cek riwayat. Setelah login, user dapat melakukan checklist hero. Di dalam checklist hero tersebut, user juga dapat melakukan cek detail dari masing-masing hero. Lalu, proses yang kedua yaitu cek drafting hero. Setelah melakukan proses cek drafting hero, user dapat melakukan proses list rekomendasi hero, yang mana sistem akan memberikan list rekomendasi hero, lalu user atau anggota tim dapat menyimpan riwayat drafting dan menyimpan riwayat rekomendasi. Di proses yang ketiga, setelah login, user dapat melakukan cek riwayat. Di dalam cek riwayat tersebut terdapat list rekomendasi hero dan list drafting hero. Selanjutnya, saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Ini telah terkoneksi dengan handphone saya dan telah terinstall aplikasinya. Alasan saya memilih platform Android dikarenakan game tersebut hanya dapat diakses di handphone dengan platform Android maupun iOS. Tidak bisa di PC dan maupun di konsol game lain. Dan alasan saya memilih Android dikarenakan pengguna Android jauh lebih banyak dan pengimplementasian programnya menurut saya jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan iOS. Lalu selanjutnya kita akan buka programnya. Maka akan muncul loading screen dan setelah loading screen akan masuk ke tampilan login. Di tampilan login ini kita akan memasukkan ID game yang telah terdaftar pada game tersebut. Misal saya masukkan ID game saya dan server game. Nah, jika ID game dan server game saya terdaftar, maka tampilan akan berpindah ke tampilan home yang mengartikan login berhasil. Di sistem yang saya buat ini, saya menggunakan API server dan tidak menggunakan database lokal. Dikarenakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data-data yang terdapat pada sistem yang telah saya buat. Apabila menggunakan database lokal, pengguna akan kesulitan dalam mengakses datanya karena perlu terhubung dengan satu koneksi yang sama. Apabila dengan menggunakan API server akan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan data-data yang terdapat pada sistem tersebut karena pengguna hanya perlu terhubung dengan internet. Nah, selanjutnya di tampilan home ini saya menampilkan nickname yang terdaftar pada game tersebut, yang mana itu adalah nickname game saya yang sebelumnya diambil melalui ID game dan server game yang telah kita masukkan di tampilan login. Dan selanjutnya di tampilan home terdapat list hero-hero pada game tersebut, hero atau karakter pada game tersebut. Dan apabila kita pilih salah satu hero, maka akan muncul rincian atau informasi-informasi mengenai hero tersebut.
Lalu selanjutnya ada tampilan untuk kita memasukkan hero-hero yang terbanned di setiap game. Jadi hero yang terbanned itu seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu hero-hero yang tidak dapat digunakan di suatu pertandingan. Jadi semisal di satu pertandingan ini hero yang terban pertama itu adalah Lolita, dan yang keban kedua itu Claude, dan yang ketiga Gatot Kaca, keempat Yin, kelima Martis, dan keenam Gord. Lalu setelah kita melakukan pemilihan hero terbanned, kita bisa melanjutkan dengan cara mengklik button cek rekomendasi pick atau cek rekomendasi pemilihan hero. Lalu setelah button itu diklik, data hero-hero terbanned akan tersimpan di riwayat dan sistem akan menampilkan hasil rekomendasi untuk pemilihan hero yang berdasarkan hasil perankingan dengan perhitungan metode SAW atau Simple Additive Weighting. List-list hero ini telah diurutkan berdasarkan perankingan dengan hasil perhitungan. Lalu selanjutnya akan muncul tampilan riwayat banning atau riwayat hero yang tidak boleh digunakan. Di riwayat ini atau di report ini akan memudahkan pengguna atau anggota tim dalam melakukan analisis di setiap pertandingannya. Jadi semisal di pertandingan sebelumnya hero yang terban telah terdata di sini, yang akan memudahkan anggota tim dalam memprediksi pola-pola hero apa saja yang biasanya terban di pertandingan sebelumnya. Lalu di tampilan selanjutnya ada riwayat perankingan. Di riwayat perankingan ini saya menampilkan keterangan mengenai kriteria dan nilai-nilai yang akan diberikan di setiap alternatifnya atau di setiap hero-heronya. Kriteria yang pertama yaitu win rate, yang kedua popularity, ketiga ability effect, keempat banned, kelima difficulty, dan yang keenam durability dengan nilai 1-5 dengan keterangan apabila win rate-nya lebih dari 45 atau kurang dari 50, maka akan diberikan nilai 3. Atau apabila popularity-nya dari salah satu hero itu lebih dari 60 namun kurang dari 70, maka akan diberikan nilai 3. Penilaian tersebut saya tampilkan di sini di bawahnya sebagai contoh pemberian penilaian. Dan selanjutnya akan muncul rekomendasi hero berdasarkan penilaian, maksud saya perhitungan dari penilaian-penilaian yang telah diberikan ke masing-masing hero, dan akan muncul rekomendasi hero yang berdasarkan hasil perankingan dari perhitungan dengan metode SAW. Jadi semua hero diberikan penilaian dan dilakukan perhitungan. Setelah itu dilakukannya proses perankingan. Hero-hero ini sudah sesuai urutan perankingan. Mungkin itu saja program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.